Pernahkah kamu ikut menghujat seseorang, padahal kamu tidak benar-benar tahu apa yang terjadi? Atau mungkin kamu diam saja, melihat seseorang dihina ramai-ramai, dan kamu membatin, ya, pasti dia ada salahnya. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa kita begitu mudah ikut-ikutan marah, walau kita tidak mengenal orangnya? Kenapa kita berani menghukum dari layar, tapi diam di dunia nyata? Hari ini, kita akan menyusuri lorong gelap dalam otak manusia tentang ketaatan, tentang diamnya nurani, dan tentang bagaimana kita bisa jadi monster tanpa menyadarinya. Selamat datang di Tripin, channel yang mengajakmu berpikir sebelum kamu ikut menunjuk. Bagian 1, amarah yang menular. Marah itu wajar, tapi pernahkah kamu sadar bahwa amarah bisa menular layaknya virus? Psikolog menyebut ini sebagai emosi kolektif. Ketika satu orang marah dan orang lain melihatnya, otak mereka secara otomatis ikut terpicu. Itu sebabnya media sosial bisa berubah jadi ladang hujatan massal. Bukan karena semua orang tahu apa yang terjadi, tapi karena semua orang merasa harus marah karena yang lain juga begitu. Dan saat itu terjadi, logika dimatikan. Yang tersisa hanya insting kawanan. Bagian 2, eksperimen Milgram. Ketaatan tanpa nurani. Tahun ke-1961, Stanley Milgram, seorang psikolog dari Yale University, mengadakan eksperimen legendaris. Ia ingin tahu sejauh apa seseorang akan menyakiti orang lain hanya karena diperintah. Hasilnya mencengangkan. 65% partisipan terus memberikan kejutan listrik sampai level mematikan meskipun mereka tahu orang di balik dinding berteriak kesakitan. Mereka tidak jahat, mereka hanya taat. Milgram menyebut ini sebagai bentuk ketaatan buta terhadap otoritas. Sebuah keadaan ketika seseorang berhenti berpikir dan mulai hanya menjalankan. Dan dalam dunia modern, otoritas itu bisa berupa tren, opini mayoritas, atau komentar yang mendapat ribuan likes. Bagian 3, efek penonton. Diam yang membunuh. Seorang wanita muda diserang di jalan. Ia berteriak minta tolong. Ada lebih dari 30 orang yang menyaksikan. Tak satu pun yang membantu. Fenomena itu disebut bystander effect. Ketika banyak orang menyaksikan sebuah kejadian, rasa tanggung jawab justru menyebar dan menghilang. Semua berharap orang lain yang bertindak lebih dulu. Dan ini terjadi di dunia maya juga. Ketika seseorang dihujat, kebanyakan kita hanya menonton, takut berbeda, takut dibully, takut dianggap membelah. Akhirnya kita diam, atau ikut-ikutan menambah luka. Bagian 4, ilusi moral dan perasaan berkuasa. Ada satu alasan kenapa kita suka menghukum orang lain. Karena itu membuat kita merasa benar. Psikologi menyebutnya sebagai moral superiority bias, yaitu ilusi bahwa kita lebih bermoral dari orang lain. Saat kita menghujat seseorang, sebetulnya kita sedang mencari pembenaran untuk rasa tidak berdaya yang kita rasakan. Lebih baik, dan itu membuat kita merasa. Namun, moral yang lahir dari kemarahan jarang membawa kebenaran. Bagian 5, peran otak. Mengapa kita rentan? Otak manusia menyukai kepastian. Ia tidak suka zona abu-abu. Makanya kita cenderung menyederhanakan segalanya jadi 2. Benar atau salah, hitam atau putih. Ketika seseorang sedang jadi sasaran, otak kita langsung memilih. Dia salah, karena menyalahkan lebih nyaman daripada memahami. Ini disebut cognitive miscellaneous, kecenderungan manusia untuk berpikir sesedikit mungkin. Kita hemat berpikir, tapi boros dalam menghakimi. Bagian 6, bagaimana kita bisa lebih baik. Pertama, tunda penilaian. Saat ingin berkomentar, tanya dulu pada diri sendiri, apa aku tahu cerita lengkapnya? Kedua, jadilah pengganggu arus. Berani berbeda itu sulit, tapi itu satu-satunya cara menghentikan hujatan massal. Ketiga, latih empati. Bayangkan dirimu di posisi orang yang dihujat. Apakah kamu ingin diperlakukan seperti itu? Dan keempat, kecilkan egomu, karena kebenaran tidak selalu datang dari rasa benar. Jadi, kenapa kita ikut marah saat orang lain dihujat? Karena otak kita memang rentan. Karena kita hidup dalam masyarakat yang membentuk pola pikir kolektif. Dan karena kita lupa
bahwa menjadi manusia berarti berani berpikir sebelum bertindak. Nah sahabat Tripiner, kalau kamu merasa konten ini membuka pikiranmu, bagikan ke temanmu yang juga butuh tercerahkan. Dan ingat, setiap kali kamu melihat seseorang dihujat, kamu punya pilihan, ikut-ikutan, atau jadi cahaya kecil yang menolak gelapnya kerumunan. Sampai jumpa di Tripin berikutnya, karena berpikir dalam selalu lebih baik daripada menilai cepat.